Om Swastiastu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan tepuk tangan. Yang terhormat Bapak Camat beserta staf Kecamatan Banjar di Kecamatan Seririt, Bapak Ibu dari Unit Pelaksana Pendidikan UPP Kecamatan Banjar, Kecamatan Seririt, Bapak Ibu guru beserta siswa SMA SMP yang ada di Kecamatan Banjar, Bapak Ibu guru beserta siswa SMA, SMK, SMP yang ada di Kecamatan Seririt, Bapak Ibu Keramu Banjar Dinas dan ada di wilayah Kecamatan Banjar dan Kecamatan Seririt, beserta sahabat peserta meditasi yang datang dari banyak tempat dan yang tidak bisa diramalkan jumlahnya, lokasinya adalah yang ikut di social media live sore ini. Dan lebih yang nggak bisa diramalkan karena presentasi ini direkam oleh tim Compassion dan dipublish di YouTube dan lain-lain, umurnya panjang, nggak ngerti nanti siapa yang mendengarkannya. Sore ini di tempat yang sangat indah bernama Brahma Wihara Arama, kita diberkahi tempat yang sangat indah dan mewah. Terima kasih kepada pengurus Brahma Wihara Arama, terutama kakak saya Bapak Dr. Anes Ide Bagus Rahula, sudah sangat berbaik hati meminjamkan tempatnya. Dan keluarga Compassion yang kesetiaannya amazing, mengikuti guruji sudah bertahun-tahun, puluhan tahun. Diajak miskin mau, diajak kaya mau, gembira mau, sedih segala macam lah. Yang jelas di sore yang indah ini kita akan bercerita topik sangat indah bernama mengolah rasa sakit menjadi benih cahaya. Dalam bahasa meditasi, pain is inevitable but suffering is optional. Kita semua akan mengalami rasa sakit, kita semua. Setidaknya sakit ketika menua, sakit ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Jadi pain is inevitable, tidak bisa dihindari rasa sakit itu. Tetapi penderitaan bisa dipilih. Jadi ada orang sakit tapi menderita, ada orang sakit tapi tidak menderita. Nah, topik sore ini adalah mengolah rasa sakit menjadi benih cahaya. Diarahkan Anda, kita semua akan mengalami rasa sakit. Tapi kalau Anda cerdas mengolah rasa sakit itu tidak menjadi sahabatnya kegelapan. Rasa sakit itu menjadi sahabatnya cahaya. Nah, di hidup manusia pencuri paling berbahaya itu penyakit. Dia mencuri kesehatan, mencuri kebahagiaan, mencuri kedamaian, semuanya hilang. Sebanyak apapun Anda punya uang, sebanyak apapun Anda punya kekayaan, kalau sakit ya tahu sendirilah, semuanya jadi tidak berguna dan tidak bermakna. Di sore yang indah ini kita olah rasa sakit menjadi benih cahaya. Untuk itu kita sekarang mau bernyanyi. Siap bernyanyi? Siap. Kurang keras, siap tidak? Siap. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tajam ujung menemukan sambil berseri. Burung bahagia jadi burung, buktinya mereka bernyanyi. Pohon damai jadi pohon, buktinya tidak ada pohon yang ditangkap oleh KPK.
Jika burung bahagia jadi burung, pohon damai jadi pohon, kenapa banyak manusia yang tidak bahagia dan tidak damai jadi manusia? Sambil berlompat-lompatan, barunya lalu dibuka. Hidup tandanya dia bersama tepuk tangan dulu. Suatu hari ada ikan yang sudah lama tinggal di akuarium bertanya, apa itu air? Mereka bertahun-tahun di akuarium tapi bertanya, apa itu air? Suatu hari salah satu di antara ikan itu melompat keluar, plok, terlempar, dimasukkan oleh yang punya ke air. Yang terlempar keluar itu bercerita, tempat kita hidup inilah air. Dalam cara yang sama, manusia sering kesana kemari mencari kebahagiaan. Dia lupa sifat alami manusia adalah kebahagiaan. Sehingga sarannya sore ini tidak perlu mencari kebahagiaan. Sifat alami Anda sudah berbahagia. Yang diperlukan dari Anda adalah hanya melihat semuanya dari sisi-sisi yang membahagiakan. Indahnya istri cerewet, tiap hari kursus kesabaran. Indahnya suami pemarah, setiap hari bayar utang karma. Indahnya punya anak nakal, setiap hari jiwa kita termurnikan. Dengan cara seperti itu, jangankan hal yang menyenangkan, hal yang menjengkelkan pun menyembuhkan dan membahagiakan. Tepuk tangan. Sehingga agar tidak dicuri oleh pencuri berbahaya bernama penyakit, hati-hati dengan pikiran. Pikiran itu bisa mencipta hal yang kecil sampai hal yang besar. Pikiran itu bisa melahirkan penyakit, bisa melahirkan obat. Kalau pikirannya negatif, selalu mengeluh, menyalahkan orang, pemerintah salah, Tuhan pun salah, itu pikiran yang melahirkan penyakit setiap hari. Tapi kalau Anda berkecukupan, bersyukur, dan berterima kasih, pikiran melahirkan obat di dalam. Sehingga Anda tidak perlu bernasib seperti ikan tadi bertanya di tengah akuarium, apa itu air? Anda tidak perlu bertanya apa itu kebahagiaan, karena sifat alami manusia adalah kebahagiaan. Asal tentu saja cerdas mengolah pikiran, melihat semuanya dari sisi yang membahagiakan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tra la la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, tra la la la, la 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 la, la 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 la. Wah, tepuk tangan, bagus sekali nyanyian. Sebelum kita memasuki bab kedua, mengolah rasa sakit menjadi benih cahaya, kita sedikit belajar mengenai anatomy of pain, anatomi rasa sakit terutama di usia tua. Adik-adik remaja sekarang memang belum butuh, nanti Anda butuh. Kalaupun sekarang cukup dengar, mengerti, kasih papa dan mama di rumah biar sehat. Kebanyakan orang masa tuanya tidak indah, banyak. Kalau bercerita lebur tentang orang lain tidak bagus, tidak elok, macam-macam tidak indah. Nah, kenapa masa tuanya banyak yang tidak indah? Karena dari muda tidak dipersiapkan, dari muda.
Kebanyakan orang masa mudanya ya maaf ya tidak dipersiapkan. Makanya kami keluarga Compassion punya kesempatan luas berjumpa banyak orang. Salah satu contohnya itu kepala urusan rumah tangga keluarga Compassion, Pak Kade optimis tiap hari ketemu anak muda naik trail, dititipkan pesan, hati-hati di usia muda. Usia muda itu laki-laki ya, energi seksnya bergelora, jangan jorok dengan energi seks. Kalau Anda di muda jorok energi seksnya nanti membayarnya berat sekali di usia tua. Ya, jangan jorok, yang penting yang bersih lah. Ada charger bersihnya saya sudah titipkan lewat Pak Kade optimis. Yang penting bersih, jangan jorok. Nah, rasa sakit di usia tua ada banyak sebabnya. Yang pertama adalah lifestyle. Lifestyle itu gaya hidup yang tidak bersih, tidak higienis. Guruji pakai contoh bercerita bagaimana guruji di umur 22 kena hepatitis karena ketika bayi lahir di desa tidak higienis. Jadi ketika bayi udah kena hepatitis, pertama karena tidak higienis. Sehingga adik-adik suatu hari punya bayi, hati-hati. Dibikin sebersih mungkin. Yang kedua nutrisi. Nutrisi tidak saja nutrisi mulut tapi itu juga nutrisi pikiran. Kalau nutrisi mulut itu a high variety of plant-based food, sayur dan buah yang bervariasi. Untuk dicatat ke adik-adik, lebih mudah Anda, lebih sering Anda makan sayur dan buah lebih bagus. Dikurangi makan makanan yang dalam kaleng, karena dalam kaleng itu dalam tanda tanya besar. Seberapa tinggi nutrisi mereka, tanda tanya besar. Kalau disebut kecil nanti ada yang marah, poin tanda tanya besar. Lebih baik lebih awal Anda makan sayur dan buah lebih bagus. Karena demo sedikit yang paling dari muda Anda makan sayur dan buah. Karena makanan-makanan yang dalam kaleng itu in question. Dalam bahasa sahabat di barat, orang modern seperti kita itu kebanyakan makan tapi kekurangan nutrisi. Makannya banyak, sekarang banyak orang obesitas kegemukan tapi kekurangan nutrisi. Karena makan yang masuk lewat mulut itu banyak tapi tidak ada nutrisinya. Terutama karena kebanyakan yang disimpan dalam kaleng dalam waktu yang lama. Yang ketiga yang jarang dicermatin orang, yaitu emosi yang tertekan selama bertahun-tahun, itu bahaya. Adik-adik tercinta, bapak-bapak, ibu, yang di usia muda menyimpan perasaan tertekan bertahun-tahun, suatu hari meledak di usia tua menjadi sakit kronis. Entah dimarahin papa, dimarahin mama, dilarang sama pak guru dan bu guru, dilarang agama, segala macam bentuk larangan. Nah, di timur ini banyak manusia yang menekan-nekan emosinya. Emosi tertekan yang menumpuk selama bertahun-tahun nanti meledak di usia tua menjadi sakit kronis. Guruji sudah berjumpa banyak wanita yang excuse me, maaf sekali, kanker payudara. Nah, teman-teman yang kena kanker payudara digali-gali itu di masa kecil dan masa mudanya menekan-nekan perasaan. Perasaan yang tertekan bertahun-tahun di usia sekian muncul dalam bentuk penyakit kanker payudara. Tumpukan emosi tertekan bertahun-tahun sehingga adik-adik dan remaja, tolong ekspresikan perasaan Anda sesehat mungkin. Anda yang suka olahragalah. Anda suka main musik lah. Anda suka main bola, teriaklah di lapangan bola. Main tenis, main apalah, yang penting sehat. Lebih banyak diekspresikan, bagus. Guruji dulu mengekspresikannya waktu remaja naik motor. Jadi bandelnya naik motor. Makanya sekarang lihat orang tua naik motor tidak tertarik karena udah puas sekali waktu remaja. Relatif sehat di usia tua karena media ekspresinya dulu naik motor di umur di bawah 20. Untungnya selamat kan, orang-orang yang bandel naik motor sebagian itu kecelakaan di jalan. Jadi ada media ekspresi lah. Emosi yang tertekan. Sebab berikutnya kenapa masa tua orang tidak indah? Karena otak sering tegang sejak kecil. Dalam bahasa neuroscientist disebut protective mode. Jadi otak itu merasa takut, ragu, tidak sukses. Keadaan otak yang selalu dalam
posisi melindungi diri, asal menahu dia menjadi sakit kronis di masa tua. Anjurannya kepada sahabat, terutama adik-adik remaja, sebelum masuk ke bab kedua yang lebih penting, mengolah penyakit menjadi benih cahaya. Di usia muda banyak makan sayur dan buah, kurangi menekan-nekan perasaan, dan hidup ini serba salah adik-adik remaja. Kalau Anda terlalu kalem ketika muda, nanti bandalnya keluar di usia tua. Banyak orang yang kalem sekali di usia muda, ketika tua nyanyiannya begini. Mengaku bujangan kepada tiap wanita, ternyata cucunya segudang. Itu orang yang di masa mudanya gak pacaran. Nggak pernah pacaran, sekali pacaran menikah, tua jalalatan matanya. Nah, karena itu energi itu tidak diekspresikan. Sehingga adik-adik remaja biar sehat di masa tua, ekspresikan masa muda sesehat mungkin. Kalau kurang ekspresif di masa tua muncul. Tapi kalau kelebihan ekspresinya, bayar hutang karmanya ketika tua berat. Guruji punya segelintir teman di kota Singaraja ini, yang ketika muda nakalnya minta ampun, sekarang tuanya berat. Diriku tak pernah lepas dari penderitaan. Itu lagu mereka dan gak bisa diulangin. Yang terbaik adalah seimbang. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ke bawah ke tanah lapang, hati gembira dan riang. Tepuk tangan. Nah, layang-layang adik-adik remaja terbang karena dia seimbang. Tubuh, pikiran, spirit, jiwa juga memancar terang kalau dia seimbang. Mengutip dari sebuah buku suci tua bernama Ayurveda, umurnya lebih dari 5.000 tahun. Di barat, Ayurveda diterjemahkan menjadi The Science of Longevity, diteliti dan benar, ilmu tentang berumur panjang. There is energy inside human body which is perfectly free from any kind of illness. The name of that energy is perfect health. And perfect health is possible when you have perfect balance. Bahasa Balinya, dalam tubuh kita ada energi yang bebas dari penyakit. Nama energi itu adalah kesehatan sempurna. Dan kesehatan sempurna mungkin terjadi kalau Anda keseimbangannya juga sempurna. Tepuk tangan. Yang tiap hari tinggal di rumah, terus sekali-sekali jalan-jalan keluar. Yang tiap hari kita duduk aja jalan. Ya, Anda yang terlalu kalem di usia muda, di tua, belajar piano, nyanyi, seimbang. Yang penting seimbang. Dengan keseimbangan tidak saja jiwa memancar terang, tubuh juga terang benderang. Kesimpulan dari subbab pertama, kalau Anda jorok di masa muda, nanti usia tua bayar dengan penyakit kronis. Tapi kalau Anda penuh persiapan di usia muda, lebih-lebih seimbang sejak usia muda, ada kemungkinan menuanya indah. Tahu nggak orang menuanya indah, lagunya begini. Janganlah kau berkata benci, walau hati tak sudi. Biarlah aku ikut bayang-bayangmu kemana saja.
Mana pernah ku tahu jatuh cinta padamu. Di dalam hati ini sayang, hanya wajah. Tepuk tangan. Jadi ciri orang yang menuanya indah, dia bisa membuat istri dan suaminya jatuh cinta untuk kedua kalinya. Jadi tidak hanya remaja istri kita jatuh cinta ke kita, tapi tua juga kita bikin. Itu bisa terjadi kalau tubuh sehat, pikiran seimbang. Kata kuncinya satu, seimbang. Sehingga kemungkinan menuanya lebih besar dibandingkan mereka yang tidak seimbang. Adik-adik remaja, bapak yang sudah menua, belum telat, banyak makan sayur dan buah yang bervariasi. Yang di atas segalanya, hati-hati menekan perasaan. Dalam sebuah kata, seimbang. Itu kata Ayurveda, the science of longevity. Nah, sekarang kita masuk topik kedua yang bahan utama kita malam ini. Mengolah penyakit menjadi benih-benih cahaya. Anda dan saya hidup di bumi, sehingga penting sekali kita belajar kecerdasan bumi. Salah satu ciri kecerdasan bumi adalah semua hal di bumi ini bisa diolah menjadi hal-hal yang indah. Sampah apapun, termasuk sampah nuklir pun, kalau dipungut lama prosesnya bisa diolah. Semua hal di bumi bisa diolah. Apa yang saya sebut sebagai kecerdasan bumi adalah penyakit pun bisa diolah menjadi benih-benih cahaya. Penyakit akan menjadi sahabatnya kegelapan. Kalau makannya jorok, pikirannya jorok, ya lebih-lebih mengeluh, menyalahkan Tuhan. Kalau terkena penyakit membuka pintu kegelapan. Tapi jika Anda cerdas di depan penyakit tidak membuka pintu kegelapan, tapi membuka pintu cahaya. Dan kau lilin kecil, sanggupkah kau memberi? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Sekarang kita menyalakan lilin pada kegelapan di dalam. Salah satu kegelapan di dalam adalah penyakit. Di tengah kegelapan sekarang kita nyalakan lilin. Bagaimana menyalakan lilin pada kegelapan penyakit di dalam? Pertama, cara yang paling mudah dan simpel. Jangan dilanggar larangannya. Larangan-larangan di balik penyakit itu cara tubuh menjaga dirinya. Kalau larangan penyakit Anda tidak langgar, maka penyakit itu tidak jadi membunuh, malah membantu Anda bertumbuh. Hanya sebagai contoh, ada sahabat dari Bank Indonesia Jakarta cerita beliau sakitnya di sekitar kepala, tapi bekerja di bagian statistik. Ya, sakit kepala tiap hari mikir ya. Jadi kalau Anda sakit di sekitar kepala, kurangin berpikir, banyak mengalir. Sahabat yang sakit gula, makan es krim, bunuh diri tiap hari. Ya, kalau Anda penyakit gula, hati-hati, kurangin gula, waspadai kadar gula tiap hari. Dengan kalau Anda waspada dengan kadar gula setiap hari, penyakit gula itu menjaga Anda. Karena penyakit gula memberitahu Anda dari kecil terlalu banyak makan gula, di usia tua stop gulanya. Begitu cara tubuh menjaga dirinya. Cerita sedihnya adalah sudah dilarang makan gula, tetap makan gula, akhirnya benar-benar penyakitnya membunuh. Penyakit tidak jadi membunuh kalau larangannya kita dengar dan kemudian kita disiplin untuk tidak melanggar larangannya.
Sebentar Guruji akan pakai cerita pribadi biar ceritanya live. Sahabat kena paru-paru rokok tuh ya. Paru-paru bercitra kalau Anda memerlukan udara yang lebih bersih, yang lebih jernih. Anda dilarang oleh paru-paru untuk tidak merokok. Kalau Anda ikutin larangannya, paru-paru yang sakit itu menjaga Anda jadi sehat sampai tua. Empath itu orang-orang yang sensitif. Banyak orang sensitif kelihatan. Karena Guruji empath, biasanya murid-murid yang datang banyak empath, sensitif. Kalau Anda sensitif, hati-hati dengan bibir. Orang sensitif itu yang bahaya lah, bibirnya tidak sensitif tapi telinganya sensitif, itu bahaya. Bibir tidak sensitif ngomongnya sembarangan. Kalau ngomong sembarangan mengundang orang, diserang orang lain. Udah diserang udah terluka. Ya, kumpulan luka jiwa yang banyak itu membuat Anda nanti kena penyakit kronis. Jadi cara pertama mengolah penyakit menjadi benih-benih cahaya. Disiplin, larangannya jangan dilanggar. Kalau Anda disiplin tidak melanggar larangan dari penyakit, penyakit tidak jadi membunuh, dia malah membantu Anda bertumbuh. Tepuk tangan loh. Nah, larangan-larangan yang berada di balik penyakit itu bagian dari self-protective mechanism. Bagian dari tubuh menjaga dirinya. Yang menyedihkan banyak orang jorok udah tak boleh tetap dilanggar. Ya bagaimana dong? Secanggih apapun dokter, tapi kalau larangannya Anda langgar ya nggak jadi. Ya dapatnya Joko Sembung naik skuter tidak nyambung dan muter-muter. Tepuk tangan lu. Jadi cara pertama untuk mengolah penyakit menjadi benih cahaya, hati-hati dengan larangan. Nah, Guruji relatif sehat di usia sudah 60 karena disiplin sekali ini tidak boleh. Dari kecil tanatnya tidak boleh. Tidak. Ntar pakai contoh biar para sahabat dapat inspirasi cahaya lebih banyak. Jadi cara pertama mengolah penyakit jadi benih cahaya, cermati larangan penyakit dalam tubuh Anda, kemudian jangan dilanggar. Guruji sejak muda di Jakarta disiplin, setahun sekurang-kurangnya sekali check up, disiplin. Nah, ketika itu jadi pegawai ada yang bayarin, kalau bayar sendiri ya belum tentu. Setiap kali check up, saya ingat sekali di rumah sakit Pondok Indah di Jakarta, ketemu seorang bu dokter. Saya ingat sekali, bu dokternya udah tua, ramah. Kata-katanya itu bagus sekali, Pak Gede. Kalau umur di atas 40, jarang tubuh tanpa penyakit. Jarang. Rata-rata di atas 40 pasti ada penyakitnya. Tapi ada berita baik. Berita baik apa dok? Kalau telaten merawat penyakit itu, dia menyelamatkan kita. Kata-kata itu pegang sekali. Kalau telaten merawat penyakit itu, dia menyelamatkan kita. Orang yang tidak selamat karena ya sudah dilarang, dilanggar juga. Jadi langkah pertama biar penyakit membuka pintu cahaya, bukan membuka pintu bahaya. Ingat, disiplin, jangan dilanggar larangannya. Salah satu cara disiplin untuk tidak melanggar larangannya, bergaul dibatasin. Sebagai contoh, teman-teman sakit jantung, karena Anda kan peka sekali rekat dengan banyak hal. Udah sakit jantung, hati-hati makanan, kurangin kundangan. Sudah kundangan nanti ketemu ya serem-seremin. Jadi cara pertama mengolah penyakit menjadi benih cahaya, hindari larangan penyakit. Larangan penyakit itu cara tubuh menjaga dirinya, seperti bodyguard yang kita bawa kemana-mana, seperti satpam yang membawa kita kemana-mana. Asal diikuti larangannya, penyakit membuka pintu cahaya. Nah, cara kedua agar penyakit membuka pintu cahaya menjadi sahabat pertumbuhan adalah membaca pesan spiritual di balik penyakit. Membaca pesan spiritual di balik penyakit. Salah satu yang bersih sekali dalam hal ini namanya Louis Hay.
Ini seorang wanita Amerika udah wafat. Itu umurnya 90, sehat, cantik. Sekarang sudah wafat, itu ajarannya masih menyebar ke seluruh dunia, bagus sekali. Nah, beliau yang pertama menjadi pionir tentang saran membaca pesan spiritual di balik penyakit. Begitu Anda baca pesan spiritual di balik penyakit, penyakit membuka pintu cahaya. Dengan kata lain, penyakit itu bukan setan di dalam, tetapi guardian angel, malaikat yang menyelamatkan. Penyakit menjadi malaikat yang menyelamatkan. Pertama, dibaca pesan spiritualnya. Yang kedua, diikuti bimbingan-bimbingannya. Sebagai contoh, Anda yang sakit di sekitar kaki, hati-hati melangkah dalam kehidupan. Anda yang sakit di sekitar organ seks, itu kerinduan jiwa akan kebersatuan. Ya, Anda yang sakit di organ pencernaan, tidak saja makanan mulut yang mesti dicermati, makanan pikiran juga. Anda yang sakit di sekitar jantung, sempurnakan cinta kasih. Paru-paru, keterhubungan. Nah, sekitar leher ini krusial sekali. Ini kalau Anda belajar cakra, ini jembatan yang menghubungkan energi langit, cakra ke-6 itu, dengan energi bumi, cakra 1, 2, 3, 4. Kalau Anda sering sakit di sini, ini melebar kemana-mana, ini bahaya sekali cakra kelima ini. Anda sering batu, apalagi tiroid, ya sekitar sini lah. Itu pantangannya, hati-hati bicara, ya, use wise words. Pilihlah setiap pilihan kata secara lebih bijaksana. Ya, karena sekitar sini ini rawan sekali. Banyak sekali penyakit zaman sekarang berawal dari sini. Dan kegagalan di jalan spiritual paling banyak dilakukan karena ada banyak halangan, energy blockage di sini. Hati-hati berbicara. Ya, make sure your words heal the others. Yakinlah kata-kata Anda menyembuhkan orang lain, bukan melukai orang lain, tapi menyembuhkan orang lain. Apalagi di sosial media dibaca banyak orang, nanti akan balik ke sini menjadi sakit di sekitar tenggorokan, lidah dan kerongkongan. Sakit di sekitar mata, lihat kehidupan dari sisi-sisi yang lebih positif. Ya. Sisi hidung, mata, telinga, dengar yang indah-indah. Kepala, kurangin berpikir, banyak mengalir. Dan banyak variasi yang lain. Komplitnya ada di bukunya Louis Hay itu, You Can Heal Your Life, itu ada daftar penyakitnya panjang sekali, lengkap dengan pesan spiritual. Yang jelas kalau Anda baca pesan spiritual di balik penyakit, penyakit membuka pintu cahaya. Sekarang pakai contoh biar Anda lebih jelas penjelasannya. Tatkala Guruji berumur 22 tahun masuk rumah sakit kena hepatitis B. Kaget gitu. 22 masih segar banget, masih rumah sakit di Singaraja. Tapi ingat sekali dengan pesan dokter internis di Denpasar, pakai hati-hati. Satu, alkohol. Yang kedua, tidak boleh lelah. Dua kata itu dipegang. Tidak boleh alkohol, tidak boleh lelah. Kata itu dipegang sekali kata. Anda tahu sekarang tidak saja sudah bersih dari hepatitis di Jakarta, dicek sama Profesor Lesmana di Rumah Sakit Medistra, Pak Gede udah sehat. Di Bali sama ketua tim medis keluarga kompeten Dr. Eka yang bagus, bersih. Tidak saja hepatitisnya bersih, tapi puluhan tahun tubuh Guruji tidak pernah kesentuh alkohol setetes pun. Setetes pun tidak sentuh. Makanya tatkala belajar meditasi, perjalanan samadinya cepat karena tidak pernah kena alkohol. Siapa yang menjaga Guruji biar semangat di dunia meditasi, selamat? Penyakit hepatitis. Dari umur 22 udah ingat kata-kata dokter. Alkohol sama tidak boleh lelah. Kalau lelah sedikit langsung tidur. Di perjalanan, di bandara, di mana begitu tidur. Karena ingat di sini ada hepatitis. Nah, dengan cara seperti itu, Guruji berterima kasih kepada penyakit hepatitis di umur 22.
Dia tidak menjadi setan, tapi menjadi malaikat yang menjaga. Penyakit tidak membuka pintu kegelapan, tapi membuka pintu cahaya. Di tahun 2002, tahun-tahun pertama Guruji pulang ke Bali karena dipanggil oleh bom Bali sedih. Ada beberapa teman SMA datang ke asrama. Teman SMA dengerin. Salah satunya orang yang waktu di SMA kalem sekali, nawarin narkoba. Aduh, 27 tahun di Jakarta, satu orang pun tidak ada yang berani nawarin narkoba. Dia nawarin narkoba. Nggak ada, saya bilang, tentu jangan narkoba, alkohol pun dia nggak percaya. Titip saya, titip nggak bayar pun saya kembalikan. Heran dia, heran. Loh, kenapa heran? Ini teman-teman kita SMA, setahu saya semuanya sudah kena. Karena ya ampun, kenapa Guruji nggak kena alkohol, nggak kena narkoba? Penjaganya, satpamnya itu penyakit hepatitis di umur 22. Karena ingat sekali dengan pesan internis di Kota Denpasar, Pak Gede, alkohol dan tidak boleh lelah. Dengan cara seperti itu, penyakit tidak menarik kita turun, mengangkat kita naik. Tepuk tangan. Anda tahu kalau penyakit hepatitis gagal disembuhkan, dia menjadi kanker hati. Dari situ di umur 30-an sebelum 35 ini apa pesan spiritual di balik hepatitis B? The religions of the heart of religion. Makanya Guruji tidak pernah diganggu sama sekali sama teman-teman Islam. Jangan 20 tahun di Jakarta. Karena Guruji melihat orang Islam itu dengan mata yang sangat indah. Karena berkenalan dengan karya Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi itu seorang Muslim yang menerangkan Islam secara indah. Religions of the heart of religion. Di dalam kata-katanya bagus sekali. Nah, hepatitis juga membaca pesan seperti ini. Makanya ajaran Guruji tidak memihak satu dua agama, tapi memihak kepada hati yang indah. Makanya semua murid dekat yang minta pindah agama semuanya dilarang. Di keluarga Compassion tidak ada satupun yang diizinkan pindah agama. Karena mengganti agama bukan jawaban. Mengganti hati yang pemarah menjadi hati yang pemurah. Itulah jawabannya. Tepuk tangan dong. Begitu hati Anda bertransformasi dari pemarah menjadi pemurah, semua agama menjadi agama yang indah. Semua tempat suci memancarkan cahaya indah. Dari mana dapat ajarannya? Dari penyakit hepatitis B. Begitu caranya Guruji dari muda mengolah penyakit menjadi benih-benih cahaya. Ku pandang langit penuh bintang bertaburan, berkelap-kelip seumpama intan berlian. Nampak semua lebih terang cahayanya. Itulah bintangku, bintang kegelapan yang indah selalu. Asal cerdas secara spiritual, penyakit tidak menambahkan kegelapan baru. Tapi penyakit membawa bintang terang pada kegelapan di dalam. Asal cerdas, bagaimana caranya? Baca pesan spiritual di balik penyakit, kemudian tekun mengikutinya. Contoh kedua, 2012 Guruji pensiun sepenuhnya di umur 49. Say goodbye kepada tanah Jawa. Sampai hari ini pun tidak pernah menyentuh tanah Jawa. Pokoknya 2012 colek Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih tanah Jawa, Anda sudah mengasih saya berkah. Wah, banyak dalam ukuran Guruji lebih tinggi dari yang pernah dicita-citakan. Terima kasih, balik, tidak pernah balik sampai hari ini. Tapi tatkala pensiun 2012, Adi putra Guruji yang kedua melihat mana pah ada katara di sebelah kanan. Dilihat di kaca benar,
Ini ada garis yang melintang di kanan. Padahal operasi katarak itu operasi kecil. Tapi ketika berangkat dari Jakarta, saya akan menggunakan katarak ini sebagai guru saya. Tekun, sama sekali tidak dioperasi. Nah, sakit di sekitar mata adalah memandang kehidupan. Bagi Guruji, katarak ini a great trainer, seorang pelatih yang hebat. Karena ada katarak, selalu pandang semuanya dengan mata yang seindah mungkin. Tidak ada pandangan negatif, apalagi di sosial media. No way. Berbicara sehari-hari, jangankan sama ibu, sama wayan pembantu pun boleh tanya. Tidak pernah pakai bahasa Bali kasar, selalu pakai bahasa Bali halus. Selalu pandang semuanya dari sisi-sisi yang indah. 10 tahun kemudian semua kataraknya hilang. Sampai hari ini kemana katarak tanpa operasi. Sama sekali. Hanya tekun membaca pesan spiritual di balik katarak. Satu sisi kataraknya hilang, yang kedua menghasilkan cara memandang yang lebih positif. Ini boleh cek nanti, tidak pernah berkali-kali dirayu sama Adipah surgery, nah, karena mau belajar dari penyakit. Nah, kalau di tantra itu begitu, Guruji guru tantra. Jadi banyak racun kita bisa olah jadi obat, banyak kegelapan kita bisa olah menjadi cahaya. Katarak. Ya. Nah, begitu ceritanya bagaimana kegelapan kita bisa olah menjadi benih-benih cahaya. Intinya yang pertama, hindari larangan penyakit, karena larangan penyakit itu bagian dari self-protective mechanism. Bagian dari cara tubuh kita menjaga dirinya biar selamat. Kalau Anda tekun, tidak melanggar aturan larangan penyakit menjaga Anda, bukan melahirkan bahaya. Yang lebih dalam, itu kalau Anda membaca pesan spiritual di balik penyakit. Dalam cerita Guruji, hepatitis, a great trainer about beautiful heart. Hepatitis itu pelatih yang hebat, yang melatih Guruji itu selalu memiliki hati yang indah. Katarak, a great trainer about positive thinking. Dan tahun lalu bulan Juli, sudah lewat setahun lebih, 2 bulan, Guruji kena virus corona. Itu hebat sekali, itu perjuangan yang hebat. 3 minggu di rumah sakit, 3 bulan menyembuhkan diri. Ketika di rumah sakit, tiap hari melihat tetangga sebelah wafat. Jadi sebuah pertempuran spiritual yang hebat sekali. Pertama di sini sudah hancur sebelah, nah, hari ini diangkut, besok itu lagi, ini besok lagi, wah itu serem, dia serem. Syukurnya sehat dan selamat. Pertama itu ujian tentang kualitas di dalam. Untuk pertama kali 3 minggu sakit hebat, tidak boleh ditengok siapapun, yang menengok hanya dokter yang bawa. Ketua tim medis Keluarga Compassion. Jangankan Keluarga Compassion, ibu dilarang, anak-anak semua orang namanya corona. 3 minggu tidak ketemu siapa-siapa, itu kualitas meditasinya teruji sekali. Sahabat terbaik itu meditasi. Bangun malam, bangun pagi, nengok orang meninggal. Satu, tes kualitas di dalam. Yang kedua, tes kualitas orang di luar. Ini Keluarga Compassion ini kesetiaannya amazing. Tepuk tangan dulu, amazing. Ibu istri Guruji, waduh itu luar biasa. Pembelaannya berani sekali membela. Jadi ada ujian kualitas di dalam, ada ujian kualitas orang-orang dekat. Dan di ujung-ujung rasa takut yang hebat sekali, tiap hari nonton orang meninggal sebelah ini, mendengar suara, bagus sekali suaranya. Di antara semua bentuk inisiasi di alam ini, inisiasi yang terdalam adalah rasa sakit yang panjang dan dalam. Tepuk tangan. Jadi kalau Anda ketemu rasa sakit dan penyakit hebat, apalagi kiri kanan orang wafat, kakak kandung Guruji termasuk orang yang meninggal di sebelah, itu bentuk inisiasi terdalam yang ada di alam ini.
Tidak ada inisiasi yang lebih dalam dari itu. Anda sakit panjang, diancam kematian setiap hari, bangun pagi ketika mata terbuka, aduh masih hidup. Itu inisiasi. Dan benar, setelah sembuh dari corona, sekarang sepertinya virus corona itu bukan penyakit, malaikat yang menyelamatkan. Bahkan Guruji setelah sembuh corona mendapat tubuh yang sepenuhnya baru. Banyak hal yang dulu nggak suka jadi suka. Banyak hal yang dulu yang sehat kita minum terpaksa, tapi sekarang jadi sesuatu kita menyenangkan. Contoh, dulu Guruji nggak suka minum teh, tapi sekarang tiap hari hiburan paginya tuh drinking tea meditation. Meditasi minum teh pelan-pelan. Enak sih, kadang-kadang minum teh jadi ingat minum air. Tadi dimarahin Pak Dokter bilang setengah jam bicara harus minumnya, beginilah dunia. Sebelumnya enggak suka minum teh, sekarang suka minum teh. Sebelumnya minum madu itu terpaksa, sekarang suka, senang sekali minum madu. Dan banyak hal indah yang terbuka. Yang jelas segelintir sahabat di keluarga Kompes ada Pak Made Susante, mungkin orangnya ada di sini. Guruji lebih muda dari 3 tahun yang lalu ya, berubah. Guruji punya cucu pertama Nanda kalau udah mama tuh mamahnya putri Guruji. Mah tuh lihat grandpa itu. Setiap kali Nanda ke Bali dia tambah muda. Lama-lama nanti kita lebih tua dari grandpa. Tepuk tangan dulu. Hadiahnya dari siapa? Dia punya corona. Tapi perjuangannya hebat sekali. Tiap hari ini wafat, biasa wafat. Kadang-kadang sehari ada 2-3 orang wafat. Itu inisiasi. Jadi kalau bisa lain kali tidak ada lagi yang begitu-begituan. Tapi bagusnya, the deepest initiation is long and deep suffering. Kalau Anda mengalami rasa sakit yang panjang dan hebat, lihat itu sebagai cara guru rahasia sedang menginisiasi Anda. Kalau Anda bisa mengikuti bimbingan rasa sakit dan penyakit yang panjang itu, tidak saja tubuh berubah, tapi jiwa juga berubah indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya. Nah, ini cerita tentang jiwa yang indah. Kehidupan seperti taman, warna-warninya berbeda. Ada pria, ada wanita, ada yang cerewet, ada suka diam, ada suka di dalam, ada suka di luar. Begitulah kehidupan sejak dulu. Ada yang suka belajar kebaikan, ada yang membenci orang baik, macam-macam dunia. Ada yang putih dan ada yang merah. Jiwa yang indah, semuanya disirami. Yang buruk diri kita, yang baik juga diri kita. Kemarahan diri kita, kedamaian juga diri kita. Tadi gurunya cerita ke Pak Darmin, hari ini lupa bawa shaver. Shaver itu potong kuis. Shaver. Tiap kali lupa, bilang ke diri sendiri, mantranya begini, it's okay old man. Jadi kalau ada lupa, aduh sialan deh, lupa, tolol amat, bodoh kok seorang guru lupa. Nggak ada. Jadi kalau lupa sesuatu, mantranya ke dalam, it's okay old man. Tidak apa-apa orang tua di mana-mana pelupa. Oh, nah, itu yang tepuk tangan tuh pelupa itu. Ya, kadang-kadang lupa. Sehingga kalau lupa terpaksa turun lagi dah. Tidak apa-apa. Lupa itu menghadiahkan olahraga. Jadi selalu percakapan di dalam selalu. Kadang setiap hari ku siram semua. Jangankan hal yang baik, yang buruk pun disirami. Kadang-kadang muncul rasa kesal. Tidak apa-apa. Whatever your name, you are part of me.
It does not matter you are the inner child, whatever, the past life programming, whatever, you are part of me. Jadi hal-hal negatif muncul diterima sebagai bagian dari diri kita, karena semuanya disirami. Kalau Anda bisa menyirami bagian diri Anda termasuk yang negatif sehingga holistik, baru dapat jiwa yang indah. Mawar melatih semuanya ini. Kita ulangi sekali lagi. Lihat kebunku penuh bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melatih semuanya. Percakapan terpanjang dan yang paling berpengaruh dalam hidup manusia adalah percakapan di dalam, inner conversation. Jadi Anda bercakap-cakap dengan orang lain paling sehari sejam 2 jam, tapi Anda bercakap dengan diri Anda 24 jam setiap hari, termasuk dalam mimpi. Mimpi itu sebuah percakapan ke dalam. Bayangin, percakapan terpanjang dan terdalam. Nah, Anda akan menjadi penyembuh bagi diri Anda sendiri kalau percakapan di dalamnya sehat. Ya, Guruji tatkala ke cermin selalu dapat lucu-lucuan. Bagi teman yang botak jangan marah, kan Guruji juga botak. Ada lucu-lucuan tentang orang botak begini. Lihatlah meja makan, itulah berkah Tuhan. Lihatlah pemandangan alam, itu keajaiban Tuhan. Lihatlah kaca cermin bagi orang yang botak, itulah kekeliruan Tuhan. Jadi Guruji kalau ke cermin langsung ingat lucuan, kita tertawa sama begini. Ya, kalau bintang film botak harganya turun, tapi kalau seorang guru botak dikira pintar. Oh, kan lumayan. Nah, itu percakapan di dalam. Itu jenis percakapan di dalam yang sehat. Jangan pernah mempercakapan hal yang buruk di dalam. Nah, itu hal yang lain untuk membawa cahaya ke dalam diri. Itu the longest and the most important conversation. Percakapan terpanjang dan terdalam yang bisa membawa penyakit, bisa juga membawa obat ke dalam. Sehingga setiap kali ada hal-hal yang negatif khususnya, jangan pernah melukai diri dengan sebutan-sebutan negatif. Tadi diketawain Pak Darmin, lupa bawa pengurusan. Pak Darmin di pengurusan, saya lupa. Ketika lupa di hotel tadi bilang, "It's okay old man." Itu mantranya, enggak apa-apa, semua orang tua pelupa. Ya, suatu hari, apa itu kesalahan di asrama, selalu bilang, sangat pemaaf kepada kesalahan diri sendiri. Hanya ia yang pemaaf ke dalam yang bisa menjadi seorang pemaaf keluar. Orang-orang yang sulit memaafkan keluar, umumnya dia sulit memaafkan dirinya di dalam. Dengan cara seperti itu, Anda mengolah semua bahan di dalam, termasuk mengolah penyakit, menjadi benih-benih cahaya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang indah, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa tepuk tangan. Ada banyak wajah tentang Tuhan. Salah satu wajah Tuhan yang banyak dibahas di barat adalah God as a law. Tuhan sebagai sebuah hukum. Taman indah didatangin kupu-kupu, lumpur kotor didatangin oleh cacing.
Kolam didatangin oleh nyamuk, kodok, kemudian ular. Seperti itulah Tuhan sebagai hukum. Tapi begitu Anda percakapan di dalamnya indah, Anda akan didatangi oleh jauh lebih banyak berkah. Seperti taman indah yang sering didatangi oleh kupu-kupu, tepuk tangan. Makanya di dunia motivasi ada kata-kata indah seperti ini. Ultimately, what you get is not what you want, but what you are. Tuh yang bahasa Inggrisnya bagus, langsung tersentak. Pada akhirnya yang Anda dapat dalam hidup bukan apa yang Anda inginkan, tapi apa yang Anda sirami di dalam. Kenapa ada orang sekolahnya tinggi, belajarnya hebat, kerjanya hebat, tapi stroke di usia tua? Karena dia menginginkan apa, tapi yang disirami apa? Yang diinginkan sukses, tapi percakapan di dalamnya penuh kegagalan. Ingin hidup bercahaya, percakapan di dalamnya penuh kegalauan. Diulangin sekali lagi karena pesannya penting. Ultimately what you get is not what you want, but what you are. Pada akhirnya yang Anda dapat dalam hidup bukan apa yang Anda inginkan, tapi apa yang Anda sirami setiap hari di dalam. Apa cara menyirami di dalam? Salah satunya percakapan yang indah di dalam. Jangan lupa mantra Guruji, it's okay old man. Tepuk tangan dulu. Jadi kalau ada kesalahan, it's okay. Ya, bahkan Buddha melakukan kesalahan di umur 29, mengecewakan ayahandanya. Sang Rama itu Awatara Wisnu yang ketujuh, waktu kecil nakal memanah kakinya Subali. Jadi kalau Awatara dan Buddha saja melakukan kesalahan sebagai cara tubuh menjadi dewasa, apalagi orang biasa seperti kita. Begitu Anda pemaaf di dalam, Anda bisa pemaaf keluar. Kalau mau lebih dalam lagi, jiwa yang indah itu seperti puisinya Rumi. If you throw thorns into my silence, it will become rose. Jika Anda melemparkan duri pada keheningan saya, dia akan berubah menjadi mawar kesempurnaan. Tepuk tangan. Nah, cacian orang, makian orang, serangan orang itu duri yang dilemparkan ke Anda. Tapi kalau Anda tenang, seimbang, dan damai, duri-duri itu berubah menjadi mawar kesempurnaan. Nah, tepuk tangan boleh. Nah, keluar Compassion lagi dilemparin duri banyak di asram, ada ronda begini, saya bahkan mengerahkan tentara. Itu duri yang dilemparkan ke kita. Kita bereaksinya tenang sekali, tenang dan seimbang, tidak pernah melukai orang. Karena belajar dari Jalaluddin Rumi, if you throw thorns into my silence, it will become rose. Jika Anda melemparkan duri cacian ke keheningan kita, dia menjadi mawar kesempurnaan. Itu ciri lain dari percakapan di dalam yang indah. Agar bagaimana? Karena pada akhirnya yang kita dapatkan bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita sirami di dalam, terutama melalui percakapan indah di dalam. Bertahun-tahun ku ketuk pintumu, lama tidak dibuka. Tatkala pintu itu terbuka, ternyata saya mengetuknya dari dalam. Tepuk tangan. Puisi bagus sekali. Kebanyakan orang mengetuk-ngetuk pintu Tuhan. Ada ingin cepat punya pacar, ada yang jomblo, ada yang minta rezeki lebih banyak, yang tidak punya anak laki-laki minta anak laki-laki, ada kurang kaya, ada kurang cantik, macam-macam dia minta di pintu Tuhan. Tok, tok, tok tiap hari. Tapi tatkala pintu terbuka, ternyata kita mengetuknya dari dalam. Sudah sekamar dengan Tuhan pakai mengetuk-ngetuk juga. Makanya di Bali salah satu pura sakral namanya pura dalam. Artinya Anda sudah di
dalam. Tepuk tangan. Nah, itu percakapan-percakapan yang membuat Anda sehat di dalam. Kalau anak-anak itu kan kesannya Tuhan itu jauh, Tuhan ada di dalam. Nah, dengan jenis percakapan seperti ini, Anda setiap hari menyirami hal-hal yang indah di dalam. Kenapa penting sekali menyirami hal indah di dalam melalui percakapan di dalam? Karena pada akhirnya yang Anda dapatkan bukan apa yang Anda inginkan, tapi apa yang Anda sirami di dalam. Guruji diberkahi mata spiritual. Kalau lihat orang, terutama matanya, itu langsung kelihatan di masa mudanya jorok atau tidak kelihatan. Orang-orang yang masa mudanya agak jorok, matanya bagaimana gitu, nggak bisa ceritakan. Tapi kalau orang-orang yang dari masa mudanya agak rapi gitu, di masa tuanya auranya bagus kan. Simply unimaginable. Salah satu orang yang Guruji sangat kagumi dan pernah ketemu, auranya bagus sekali, yang mulia dalam lama. Guruji ketemu tahun 2008 di Himalaya. Ada orang sebagus itu, auranya simply unimaginable. Bagus sekali. Yaitu reinkarnasi tingkat tinggi gitu. Reinkarnasi Buddha Avalokitesvara, tentu saja. Reinkarnasi biasa seperti kita. Hati-hati. Terutama yang paling hati-hati percakapan di dalam. Nah, sekarang kita belajar percakapan yang lebih indah di dalam melalui meditasi. Makanya sore ini kita punya meditasi khusus, namanya meditasi cahaya. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita meditasi cahaya. Dan kau lilin kecil, sanggupkah kau memberi? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Kita sekarang membawa lilin pada kegelapan di dalam. Ada kegelapan penyakit, ada kegelapan ketidakpuasan, ada kegelapan ketakutan akan kematian. Banyak kegelapan di dalam. Ada kegelapan alam bawah sadar, istilahnya Sigmund Freud di psikologi, whatever. Tapi yang jelas kita membawa lilin cantik ke kegelapan di dalam. Makanya sore ini kita meditasi tentang cahaya. Di semua agama ada cita cahaya. Makanya di dunia meditasi sudah lama ditulis, meditasi tidak milih sebuah agama. Meditasi adalah warisan spiritual umat manusia. Di semua agama ada meditasi. Dan agar meditasinya bisa masuk ke semua agama, lebih baik kita pakai bahasa-bahasa universal. Meditasi cahaya.